Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Judika Perpustakaan UNS, yang beranggotakan Amelia Diamadani, saya Prameswita Dita Ardana selaku moderator, Retno Andini, dan Zahra Ainun Hikmah akan mempresentasikan tentang data foundation. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Retno Andini. Kepada Retno Andini, waktu dipersilakan. Data Foundation. Mengenai Data Foundation sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, understanding data, di mana kita harus memahami data tersebut. Yang kedua, mengenai understanding aggregation, di mana kita harus memahami agregasi data tersebut. Dan yang terakhir, understanding distribution, di mana kita harus memahami distribusi dari pendataan tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Zahra. Baik, terima kasih Mbak Retno. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data foundation, yaitu memahami data. Data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan yang dapat digunakan untuk pelaporan, perhitungan, perencanaan, atau analisis. Data tersendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, next, Mbak Melly. Yang pertama adalah data kontinu, yaitu data yang dapat bervariasi sepanjang rentang berkelanjutan atau skala datanya berkelanjutan. Data kontinu dapat diukur atau dihitung, atau juga dapat disebut sebagai data kuantitatif. Selanjutnya ada data kategoris, yaitu data yang tidak kontinu dan mengambil nilai-nilai tertentu dan dapat digunakan sebagai jenis data deskriptif dalam analisis data kategoris. Data kategoris tersebut juga bersifat kualitatif. Dan yang terakhir ada data discrete, yaitu data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, data discrete ini memiliki nilai-nilai tertentu secara langsung. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Meli. Silahkan Mbak Meli. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atribut data. Yang pertama, ada nominal. Nominal adalah data yang dapat membedakan nilai-nilai yang berbeda, tetapi tidak harus mengurutkannya. Tidak ada standar ranking terbaik. Contohnya ada laptop versus desktop. Selanjutnya ada ordinal. Ordinal adalah data yang sudah diurutkan berdasarkan peringkat, tetapi jarak antara nilainya tidak pasti. Contohnya ada 1, 2, 3, atau kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya ada interval. Interval sendiri yaitu data seperti data ordinal, tetapi jarak antara titiknya seragam. Tidak semua operasi aritmatika dapat dilakukan. Contohnya yaitu suhu 40 derajat tidak sama besarnya dengan 20 derajat. Selanjutnya ada rasio, yaitu data yang membawa atribut lain dan dapat menjalankan semua operasi matematika. Yang terakhir, aspek lain dari data waktu, yaitu waktu yang sangat penting untuk data dan analisis karena sering digunakan. Analisis deret
analisis deret waktu tersebut merupakan bentuk analisis data yang paling terkenal. Selanjutnya ada waktu periode, yaitu interval dan pentingnya memahami data bagi pengguna, atau back-end atau front-end. Untuk membantu memastikan analisis yang tepat dan visualis data, serta memastikan keterampilan komunikasi yang kuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Yang selanjutnya adalah tentang memahami agregasi. Agregasi merupakan pengumpulan informasi, lalu menuangkannya dalam bentuk ringkasan, disusun untuk tujuan tertentu, dan dirancang seperti pelaporan atau analisis. Jenis-jenis agregasi adalah satu, rata-rata. Rata-rata yaitu suatu bilangan yang mewakili kumpulan data. Rata-rata dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Yang kedua adalah kecenderungan sentral atau angka tengah dalam kumpulan data. Yang ketiga ada modus. Modus adalah pengamatan yang paling sering muncul di dalam kumpulan data Anda. Nah, yang keempat, sum atau penjumlahan yang merupakan jumlah nilai pada sebuah data. Jumlah atau jumlah banyaknya data. Yang kelima, count adalah agregasi yang berguna untuk data non-numerik. Yang keenam, minimum merupakan nilai terkecil dalam kumpulan data. Yang ketujuh, maksimum merupakan nilai terbesar dalam rangkaian data. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah rentang. Rentang adalah perbedaan antara maksimum dan minimum. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Retno Anggi. Pada slide selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai memahami distribusi. Distribusi sendiri adalah orientasi titik data dipecah menurut pengamatan atau prediksi mereka frekuensi terjadinya. Visualisasi distribusi biasanya divisualisasikan melalui histogram dan plot kotak. Dua jenis distribusi yang umum adalah kontinu dan diskrit. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zahra. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis visualisasi distribusi. Nah, yang pertama itu ada histogram atau histograms, yaitu histogram dibedakan dengan berbagai ukuran batang yang memvisualisasikan berbagai hasil data. Yang kedua ada plot kotak atau box plot, yaitu plot kotak memvisualisasikan data berdasarkan minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum. Yang kedua ada dua tipe distribusi, yaitu kontinu dan diskrit. Yang pertama kontinu, yaitu data diambil dari jumlah kemungkinan yang tidak terbatas dalam rentang. Yang kedua diskrit, yaitu hasil potensial terbatas atau jumlah hasil potensial tak terbatas berdasarkan sekumpulan variabel diskrit. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Meli. Silakan Mbak Meli. Mbak Meli, tolong di-unmute dulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa distribusi yang paling terkenal. Yang pertama, ada distribusi normal atau Gaussian, yaitu bentuk visualisasi kurva, lonceng,
separuh hasil berada di atas rata-rata dan separuh hasil berada di bawah mean, sama dengan median dan sama dengan mode. Selanjutnya ada deviasi standar, yaitu standard deviation, merupakan alat umum yang digunakan dalam analitik untuk mengukur penyebaran populasi data. Standar deviasi tinggi, yaitu menunjukkan penyebaran data yang luas. Standar deviasi rendah, yaitu menunjukkan penyebaran data yang tidak terlalu besar atau luas. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Maaf, masih ada lagi, yaitu ada karakteristik dari distribusi. Nah, karakteristik ini yaitu pertama ada kemiringan, yaitu kurvanya asimetris. Yang kedua ada biomodal, kurvanya memiliki 2 puncak. Dan yang terakhir ada multimodal, yaitu kurva memiliki 2 puncak atau lebih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Presentasi dari kami, apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.